Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Salam sukacita. Kesempatan yang istimewa ini kita akan gunakan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini ialah Pandangan Dunia-Dunia Lain. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk bisa menjelaskan di dalam hati dan pikiran kami kebenaran firman yang akan kami perdalam saat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Amos 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi. Saudaraku, surga adalah satu tempat yang indah. Saya rindu berada di sana dan memandang Yesus saya yang indah itu, yang menyerahkan nyawanya karena saya dan diubahkan kepada petanya yang mulia. Aduh, bahasa apa yang dapat digunakan untuk menyatakan kemuliaan dunia yang akan datang? Saya haus akan sungai hidup yang menyemarakkan kota Allah itu. Tuhan telah memperlihatkan kepada saya dunia-dunia lain. Sayap diberikan kepada saya dan seorang malaikat menyertai saya dari kota itu ke suatu tempat yang indah dan mulia. Rumput di tempat itu hijau dan burung-burung di sana berkicau dengan merdu. Penghuni tempat itu bentuknya sama, perawakan mereka mulia, agung dan tampan. Mereka betul menunjukkan citra Yesus dan wajah mereka berseri-seri dengan kesukaan kudus sebagai kesan kebebasan dan kebahagiaan tempat itu. Saya menanyakan salah satu dari mereka, apa sebabnya mereka kelihatan begitu tampan melebihi mereka yang berada di bumi? Jawabnya ialah, kami hidup dengan teguh menaati hukum-hukum Allah dan tidak jatuh dengan pelanggaran seperti mereka yang ada di bumi. Kemudian saya melihat dua pohon, yang satu tampaknya sama dengan pohon kehidupan yang ada di kota itu. Kedua pohon itu tampaknya indah, tetapi yang satu buahnya tidak boleh dimakan mereka. Mereka mempunyai kuasa untuk memakan kedua-duanya, tetapi dilarang untuk makan yang satu. Kemudian malaikat yang menyertai saya berkata kepada saya, tidak ada seorang pun di tempat ini yang sudah mencicipi buah pohon terlarang itu. Tetapi jikalau mereka sampai memakannya, maka mereka akan jatuh. Kemudian saya dibawa ke satu dunia yang mempunyai 7 bulan. Di sana saya melihat Henok yang baik itu, yang sudah diubahkan. Di tangan kanannya, ia memegang pelepah palem yang mulia, dan pada setiap daun tertulis, kemenangan. Di sekeliling kepalanya terdapat rangkaian bunga putih yang menyilaukan, dan terdapat daun-daun pada rangkaian bunga itu, dan di tengah-tengah setiap daun tertulis kemurnian, dan di sekeliling rangkaian bunga itu terdapat batu-batu yang berwarna-warni, yang bercahaya lebih terang daripada bintang-bintang, dan memantulkan sinar kepada huruf-huruf dan menjadikan huruf-huruf itu besar. Di bagian belakang kepalanya terdapat sebuah busur yang mengikat rangkaian bunga itu, dan pada busur itu tertulis kesucian. Di atas rangkaian bunga itu terdapat sebuah mahkota yang indah bercahaya, lebih terang daripada matahari. Saya menanyakan padanya kalau inilah tempat di mana ia dipindahkan dari bumi. Ia berkata, bukan di sini, di kota itulah rumahku, dan saya hanya datang untuk mengunjungi tempat ini. Ia berpindah-pindah tempat seakan-akan di rumah sendiri layaknya. Saya memohon kepada malaikat yang membawa saya supaya membiarkan saya tinggal tetap di tempat itu. Saya tidak tahan memikirkan kembali lagi ke dunia yang gelap ini. Kemudian malaikat itu berkata, engkau harus pulang, dan jikalau engkau setia, engkau dengan yang 144.000 itu akan berhak mengunjungi semua dunia dan menyaksikan hasil ciptaan tangan Allah. Diadaptasi dari tulisan-tulisan permulaan halaman 78 dan 79. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan yang bertakhta dalam kemuliaan kerajaan sorga,
Kami mengangkat syukur karena keajaiban kasih karunia-Mu yang nyata bagi kami, sehingga saat ini kami diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami mampu melakukan semua kegiatan kami hari ini. Dengan petunjuk sorga, kami boleh mencapai sukses. Oh Bapa di sorga, Engkau tetap lindungi umat-umat Tuhan, jaga umat-umat Tuhan, hindarkan dari COVID-19, hindarkan dari sakit penyakit, kecelakaan, maut yang mudah berlaku bagi kami. Bila kami semua boleh lalui hari ini dengan penuh kemenangan, bahkan berkat-berkat boleh dilimpahkan bagi kami semua. Karena kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.